Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, marilah kita berusaha membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami berdua bersama pasangan kami orang yang tunduk patuh kepadamu. Jadikan pula keturunan kami orang yang tunduk patuh kepadamu. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, tempat dan cara-cara ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami, ya Allah, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, lagi penyayang dan Maha Pengampun. Saudaraku, lewat surat Al-Baqarah ayat 128 ini kita dididik agar kita menjadikan diri kita dan pasangan kita orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ini ideal sekali manakala suami dan istri sama-sama taat kepada Allah. Menjadi masalah manakala suaminya beriman, bertakwa, tetapi istrinya jauh dari ajaran Allah. Kasus seperti ini terjadi pada Nabi Nuh. Seorang nabi, tapi istrinya belum juga mau beriman. Ini untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak memenuhi syarat. Sebaliknya, jangan sampai terjadi dalam keluarga kita seorang istri salihah, rajin mengaji, rajin ibadah, taat kepada Allah, tetapi suaminya sholatnya masih jarang-jarang, puasanya kalau di rumah doang, tapi kalau di sana-sana tidak puasa, belum juga mau tadarus Al-Quran, dan bahkan masih melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Ini juga tidak baik. Yang baik adalah suami dan istri sama-sama takwa kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, memahami ajaran Allah, meyakini ajaran Allah, kemudian taat kepada Allah. Diperintah juga taat, dilarang juga taat. Kemudian doa yang kedua, jadikanlah juga keturunan kami orang yang tunduk patuh kepadamu. Nah, menjadi ideal manakala dalam satu keluarga, ayah, ibu, dan anak sama-sama tunduk patuh kepada Allah. Nah, menjadi masalah manakala ayah ibunya alim, takwa, taat kepada Allah, tapi anaknya ugal-ugalan, punya masalah sosial, punya masalah dengan hukum, punya masalah dengan etika, jauh dari ibadah. Juga menjadi masalah manakala anaknya soleh atau solihah, rajin TPQ, rajin ngaji, rajin di remaja masjid, jadi aktivis gerakan mahasiswa Islam, bahkan menjadi ustadz atau ustadzah, tetapi orang tuanya belum mengenal agama, tetapi orang tuanya tidak taat beragama. Nah, yang kita inginkan, yang kita harapkan bimbingan dari Allah adalah ayah, ibu, anak, dan seluruh keturunannya menjadi orang yang betul-betul tunduk patuh kepada Allah. Nah, untuk ini, maka dalam setiap keluarga muslim perlu adanya kultum keluarga. Tadarus bersama, sholat jamaah sesekali, sholat jamaah di rumah. Manakala misalnya taraweh misalnya, ada konsolidasi keluarga yang bagus, ada telepon atau komunikasi yang bagus antara orang tua dan anak ketika tidak serumah, saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, mengingatkan
menuju kepada kebaikan, ketakwaan, kebenaran, dan kesabaran. Sehingga tidak ada anggota keluarga yang merucut. Kemudian lewat surat Al-Baqarah ayat 128 ini kita juga berdoa. Wa arina manasikana. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sekeluarga tempat-tempat ibadah haji kami. Tempat dan cara ibadah haji kami. Apa artinya saudara? Lewat doa ini kita mohon kepada Allah agar ayah, ibu, orang tua kita, suami, istri, dan keturunan kita itu bisa beribadah haji bersama-sama. Untuk itu berarti kita, keturunan kita, orang tua kita perlu menjadi orang yang cukup rezekinya, cukup iman dan takwanya, cukup kesehatannya, dan sempat. Karena untuk ibadah haji perlu 4 hal ini. Cukup iman dan takwa, cukup harta bendanya, sehat jiwa raganya, dan sempat. Kalau 4 unsur ini tidak dipenuhi, maka akan kesulitan untuk beribadah haji. Dengan demikian, doa ini adalah berharap agar kita sekeluarga menjadi orang yang cukup sandang pangan papan, cukup pendidikan, sehat jasmani rohani, kemudian punya iman dan takwa yang kuat, punya mengatur waktu yang bagus, memanage waktu yang bagus, sehingga berkesempatan atau menyempatkan diri untuk beribadah haji bersama-sama. Wah, luar biasa. Sekeluarga ngalim semuanya, satu keluarga bisa haji bareng-bareng. Masya Allah. Kemudian doa yang ketiga lewat surat Al-Baqarah ayat 128 adalah wa tub 'alaina. Ya Allah, terimalah taubat kami. Masya Allah. Kalau dirunut, doa ini mohon agar kita sekeluarga tunduk patuh kepada Allah. Yang kedua, sejahtera lahir batin, dunia akhirat sehingga bisa berhaji. Yang ketiga, setelah sukses dunia, takwa, tunduk patuh, kemudian bisa berhaji, maka doa yang ketiga adalah menjadi orang yang taubat. Menjadi orang yang taubatnya diterima oleh Allah. Kalau 3 hal ini dikabulkan oleh Allah, Masya Allah, keluarga kita betul-betul sakinah, mawadah, warohmah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka saudaraku, mari kita menyempatkan diri sehabis sholat atau bahkan dalam sholat, kita lantunkan permohonan kepada Allah dengan melafalkan surat Al-Baqarah ayat 128. Ayat ini ditutup dengan innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ini ayat optimis agar kita betul-betul taubat, agar kita betul-betul mendapatkan rahmat Allah. Nah, sehingga lewat ayat ini saudaraku, lewat surat Al-Baqarah ayat 128 kita mohon kepada Allah agar keluarga kita tunduk patuh kepada Allah, ekonominya bagus, takwanya bagus, bisa berhaji, sehat jasmani dan rohani, kemudian menjadi keluarga yang taubatan nasuha. Nah, kalau bisa taubatan nasuha, maka seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah engkau kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Nah, janji Allah ada 2. Bagi orang yang betul-betul taubatan nasuha, maka akan diampuni dosanya dan diizinkan masuk surga. Saudaraku, mari setiap diri kita, keluarga kita, rajinlah berdoa surat Al-Baqarah ayat 128. Sehingga sukses di dunia dan pada akhirnya dengan taubatan nasuha, maka kita sekeluarga, keturunan kita sekeluarga, dan kakak nenek moyang kita sekeluarga
masuk surga bersama-sama. Semoga lantunan dan penghayatan pengamalan surat Al-Baqarah ayat 128 ini memotivasi kita untuk semakin rajin belajar, giat bekerja, tekun ibadah, taubatan nasuha, sehingga sukses lahir batin dunia akhirat, husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, terhindar dari segala musibah dan azab. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.